Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Ini juga sesuatu yang Xiaoyan anggap luar biasa. Semua orang dalam pertemuan itu sangat sopan, dan setiap permintaan, setidaknya secara lisan, tampaknya ditanggapi dengan serius. Tidak jelas apakah ada di antara mereka yang benar-benar menindaklanjutinya. 9. Tanyanya, apakah kalian bersedia memurnikan eliksir baru-baru ini? Aku punya satu set eliksir di sini, bisakah kalian membantuku memurnikannya? Dua orang langsung angkat bicara. Ini adalah pertama kalinya Huaken menugaskan Xiaoyan untuk memurnikan eliksir. Sebelumnya, ia menugaskan seseorang untuk menemukan roh pedang, iblis paku, tetapi sekarang iblis paku berada di tangan Xiaoyan. Namun, peran roh pedang ini jauh lebih dari itu. Meskipun menghabiskan sebagian besar waktunya dalam keadaan tidak aktif, tujuannya adalah untuk menyempurnakan senjata tersebut. Bagi Xiaoyan, peran iblis paku relatif kecil, karena ia tidak terlalu bergantung pada senjata tersebut. Xiaoyan sekarang memiliki banyak keterampilan, tetapi sebagai dewa-dewa 9 matahari, metode Huaken bahkan lebih menakjubkan. Menurut Dingmo, Huaken adalah sosok munafik yang mencari iblis paku, bukan untuk melenyapkannya, melainkan untuk menguraikannya. Ia harus memiliki pedang ajaib, dan bahkan tanpa iblis paku sekuat Huaken, ia tak bisa menggunakannya. Hal itu mungkin saja terjadi, tetapi waktunya tidak pasti. Xiaoyan tetap setuju, tetapi dengan ketidakpastian seputar nasib Raja Tang Tianzang, ia tidak tertarik. Tidak perlu terburu-buru untuk memurnikan ramuan itu, tetapi ramuan ini agak sulit dibuat. Huaken mengatakan hal ini, yang mengejutkan Xiaoyan. Bukankah ada sekte pil emas 9 putaran di alam ilahi 9 surga? Terima kasih atas kepercayaanmu. Setahu saya, bukankah ada sekte pil emas 9 putaran di alam ilahi 9 surga? Tanya Xiaoyan, bertanya-tanya apakah Huaken benar-benar ingin ia memurnikan ramuan itu, atau apakah ia punya motif tersembunyi lainnya. Aku tidak percaya mereka, jawab Huaken, membuat Xiaoyan terdiam. Ini berarti bukan para alkemis sekte pil emas 9 putaran yang tidak bisa menyempurnakannya, tetapi Huaken memiliki prasangka buruk terhadap mereka. Setelah beberapa saat, pertemuan itu perlahan mereda. Sepertinya semua orang telah selesai berbicara. Ada hal lain dalam pertemuan ini. Setelah semua pidato selesai, suara Yi menggelegar. Yi sebelumnya telah menugaskan sebuah misi, dan telah memenangkan hadiah karena menyelesaikannya bersama Xiaoyan. Perang Dewa Kekacauan akan segera dimulai. Saya bertanya apakah Anda ingin hadir. Tubuh yang telah ditransformasi hanya akan gagal di babak penyisihan, tidak akan mati, suaranya perlahan terdengar. Xiaoyan mendengar ini. Perang Dewa Kekacauan akan mengumpulkan tokoh-tokoh kuat dari setiap dunia, bahkan dari lintas ruang dan waktu. Dengan kata lain, mereka bisa menjadi mantan atau calon master, dan dapat memasuki medan perang kapan saja menggunakan giok buku. Jika kalah, akan membutuhkan waktu 1 abad sebelum mereka dapat masuk kembali. Semakin banyak kemenangan yang Anda raih, semakin tinggi peringkat Anda, dan semakin kaya hadiah misteriusnya. Pilihan ada di tanganmu, dan kau tak perlu menjawab peserta di sini, balas saja aku dengan giok buku. Baiklah, pertemuan telah usai, dan suara-suara mereda. Panggung batu menjadi sunyi, dan semua orang pergi. Setelah merenung sejenak, Xiaoyan juga meninggalkan alam ilahi kekacauan. Kenyataannya, tubuh aslinya perlahan membuka matanya. Dikelilingi oleh hamparan bangkai binatang buas yang luas, perjalanan itu jauh dari damai. Saat melihat manusia, binatang buas ini mengamuk, ingin melahap mereka. Namun, hanya klon Yuanshen dan klon Zuchi yang bisa mereka dapatkan. Binatang-binatang ini tak kunjung mendekat. Saat wujud asli Xiaoyan terbangun, kedua klon itu melangkah di belakangnya. Kita harus mempercepat, gumam Xiaoyan. Ia kemudian mengaktifkan jiwa gerakan kekosongannya, dengan cepat menjelajahi dunia pegunungan dan lautan. Apalagi dengan peta pegunungan dan lautan yang diberikan, ia bisa mencapai benua asal naga secepat mungkin. Di tengah perjalanan, Xiaoyan mengeluarkan giok bukunya. Aku ingin berpartisipasi dalam Perang Dewa Kekacauan. Meskipun aku tidak tahu apa itu Perang Dewa Kekacauan, aku mendengar dari Yi bahwa kemenangan di dalamnya menawarkan hadiah yang melimpah.
Apakah semua orang di pertemuan ini akan berpartisipasi? Gumam Xiaoyan, kini semakin khawatir dengan luasnya Ye Beijing. Ia bertanya-tanya apakah Ye Beijing akan mengejarnya. Sambil merenungkan hal ini, Xiaoyan melesat melintasi benua dan samudera demi benua hingga pemandangan yang kacau muncul di hadapannya. Setelah masuk, aura di sini benar-benar berbeda. Seluruh tanah dan langit berwarna kuning tua, dan suara auman naga terdengar dari waktu ke waktu. Benua asal naga tak terbatas, dan Wu tidak memberitahu Xiaoyan lokasi yang tepat. Xiaoyan mencoba menghubungi He Wu melalui Suyu. Dia belum pernah muncul di alam ilahi kekacauan. Ketidakhadirannya membuat Xiaoyan mengerutkan kening, dan ia tidak punya pilihan selain melanjutkan perjalanan lebih jauh ke benua asal naga. Ia dan Long Yi terbang di atas benua asal naga yang luas, tetapi tidak dapat melihat binatang buas apapun. Kemana perginya naga-naga ini? Mereka melewati beberapa pegunungan besar, yang berisi banyak gua yang tampak seperti sarang naga, tetapi ternyata tidak ada. Tidak ada naga yang ditemukan. Xiaoyan sekali lagi melepaskan kekuatan jiwa alam kekosongannya, menjelajahi seluruh area. Tak lama kemudian, ia mendeteksi aura samar di bawah tanah. Tak lama kemudian, ia dan Long Yi mencapai langit, tempat sebuah retakan besar mengarah ke bawah tanah. Saat Xiaoyan masuk, raungan naga yang memekakkan telinga menggema. Sesosok besar tiba-tiba muncul dari tengah naga itu. Namun, sosok itu tidak menyerang Xiaoyan dengan gegabah, melainkan menatapnya tajam dengan tatapan tajam. Beraninya umat manusia datang ke wilayah klan naga kita dan mencari kematian. Naga itu, berbicara dalam bahasa manusia, membentak, jika kau tidak ingin dibunuh kali ini, bicaralah. Aku tidak bermaksud jahat di sini. Kami adalah teman klanmu. Mata Xiaoyan menjadi gelap. Di hadapannya adalah seekor naga betina. Kemarahan naga itu disebabkan oleh rasa protektifnya. Kata-kata Xiaoyan hanyalah cara untuk menenangkannya dengan cepat. Ia hanya ingin memahami apa yang terjadi di dalam klan naga. Begitu ia selesai berbicara, naga betina itu berubah menjadi wanita kekar berkulit gelap. Ia menatap Xiaoyan. Siapa teman-temanmu di antara klan naga? Ras manusia semakin berkurang di dunia Sanhai akhir-akhir ini. Apa tujuanmu? Wanita naga itu bertanya dengan suara berat, aku di sini untuk menemukan seseorang, untuk menyelamatkan mereka. Katakan saja apa yang terjadi. Setelah basa-basi itu, aura anti-inflamasi meletus. Kekuatan wanita naga ini tak lebih dari seorang dewa bumi. Saat aura anti-inflamasi menghilang, ekspresinya menjadi gelap. Tiga suku, naga, phoenix, dan naga, mulai bertarung. Pertempuran meletus di wilayah utara suku naga, dan wanita naga itu langsung diliputi aura anti-inflamasi yang kuat. Menyadari sifat luar biasa manusia di hadapannya, ia tak berani menyembunyikan apapun. Tiga suku mulai bertarung, gumam Xiaoyan, lalu mengangguk. Terima kasih atas informasinya. Setelah berbisik, Xiaoyan melebur menjadi wujud naga dan segera berubah menjadi pelangi panjang, menuju bagian utara benua asal naga. Benua asal naga ini adalah yang terluas yang pernah ditemui Xiaoyan, setidaknya 10 kali ukuran benua biasa, dan vitalitasnya bahkan lebih kaya. Akibatnya, benua ini dihuni oleh naga-naga terkuat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.